Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi matematika tentang obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C tambah C 1 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 titik tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N atau sigma P sama dengan sigma C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N untuk nilai T 1 sampai dengan T sama dengan N, di mana P sama dengan harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun atau semi-annual kupon payment dalam mata uang. R sama dengan periode suku bunga, M sama dengan nilai jatuh tempo, T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu A. Perusahaan, B. Pemerintah, C. Pemerintah negara bagian di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, D. Pemerintah asing, dan E. Perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. A. Penempatan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. B. Biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham karena menerbitkan saham perhitungannya adalah per lot dan satu lot adalah 500 lembar. C. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi, atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan membeli obligasi. A. Membeli obligasi jauh dari resiko, karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. B. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. C. Seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. D. Jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. E. Kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Jika terlihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu A. Treasury bond atau TB. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung oleh negara. B. Corporate bond atau CB.
corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan, seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. C. Municipal bond atau MB. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang D, foreign bond atau FB. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contoh, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa di-turnoverkan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formula O sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R3 tambah G per 1 tambah R4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 titik-titik tambah G per 1 tambah R pangkat tak terhingga. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu. G sama dengan nilai obligasi, R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Tingkat bunga obligasi, berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada 2 hal, yaitu 1, waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atau risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut atau Swap-Lusman. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam Buruk
perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM. CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut. CI sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I. PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinka Kap Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta, adapun harganya yang ditetapkan sebesar 450 juta, maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Diketahui CI sama dengan 133 juta, PM sama dengan 450 juta. Ditanya CY atau NBP adalah penyelesaian, NBP sama dengan 133 juta per 450 juta. NBP sama dengan 0,30 sama dengan 30. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Yield maturity. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumus P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah titik-titik CN tambah per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah YN. Keterangan harga obligasi saat ini, keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini. C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya. Y sama dengan yield to maturity. TN sama dengan nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Rianto sama dengan C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2. Di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya. P sama dengan harga pasar, N sama dengan umur obligasi. Contoh soal, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominalnya 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta, bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Diketahui C sama dengan 5,5%, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24 miliar 500 juta, N sama dengan 15 tahun. Ditanya rate of return adalah penyelesaiannya C sama dengan C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2 sama dengan 5,5% dikali 25 miliar ditambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta bagi
dibagi 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar bagi 2. Sama dengan 5,5% kali 25 miliar tambah 500 juta bagi 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar bagi 2. Sama dengan 5,5% kali 25 miliar tambah 33 juta 333.333,33 rupiah per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Sama dengan 1 miliar 375 juta tambah 33 juta 333.333,33 rupiah per 49 miliar 500 juta per 2 sama dengan 1 miliar 408 juta 333.333,33 rupiah sama dengan 0,05690 atau 5,690%. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.